Bab 841. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, bekas luka yang berlebihan muncul di tubuhnya. Rekan-rekannya di belakang ingin maju untuk mendukung, tetapi pada saat ini, para pembantai berdarah yang tersisa juga menyerang. Perhatian para iblis pemakan otak teralihkan dengan beberapa rayuan, dan medan perang terbelah tanpa mereka sadari. Iblis pemakan otak yang terluka tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sebaliknya, ia terus-menerus mengayunkan senjatanya. Gerakan-gerakan yang intens membuat lukanya semakin mengerikan. Namun, ledakan seperti itu tidak dapat dipertahankan. Kecepatannya secara bertahap melambat tidak lama kemudian, dan auranya melemah. Ia tiba-tiba terpeleset dan kehilangan keseimbangan tepat saat hendak menyerang lagi. Ia jatuh ke dalam darah berdarah dengan bunyi gedebuk. Beberapa pembantai darah berkeliaran dan segera menerkam ke depan. Mereka menusuk dengan trisula mereka dan mengakhiri hidup iblis pemakan otak. Pertempuran yang intens berakhir dengan tiba-tiba. Kerja sama diam-diam dari pembantai darah menyelesaikan pembunuhan iblis pemakan otak level 15. 10 tim pembantai berdarah terbentuk dan mengandalkan kecepatan mereka yang seperti kilat untuk menyebar atau berkumpul. Mereka menggunakan keterampilan bertarung mereka yang luar biasa dan kerja sama diam-diam. Mereka mengepung dan membunuh masing-masing setelah mereka membagi mereka. Plop, mayat iblis pemakan otak terakhir jatuh ke lumpur dalam waktu kurang dari 5 menit. Tak satu pun dari 10 tim pembantai berdarah itu mati. Hanya 7 atau 8 dari mereka yang mengalami luka sedang. Richard tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat ini. Pembantai darah itu lebih kuat dari yang dia duga. Unit ini hanya level 8. Meskipun jumlahnya beberapa kali lipat dari pihak lain, iblis pemakan otak level 15 hampir 2 kali lebih tinggi dari mereka. Bahkan 2 skuadron tidak dapat mengalahkan 10 iblis pemakan otak yang tingginya lebih dari 5 meter ini jika itu adalah prajurit langka level 8 biasa. Selain itu, jumlah korban masih belum diketahui. Pertempuran berakhir, dan pemandangan berubah lagi. Mayat iblis pemakan otak jatuh, dan mereka mulai larut dengan kecepatan yang berlebihan dan dengan cepat tenggelam ke dalam lumpur berdarah. Hanya setengah dari tubuh mereka yang tersisa di permukaan rawa hanya dalam beberapa menit. Richard bisa merasakannya. Rawa busuk itu akan menguat setelah mereka melahap iblis level 15 ini. Perasaan itu tidak mungkin salah, meskipun hanya sedikit jejaknya. Pada saat ini, dia melihat dari sudut matanya bahwa beberapa pembantai darah yang terluka perlahan-lahan berbaring di rawa. Mereka membiarkan lumpur berdarah di sekitarnya menutupi mereka. Apa ini? Sedikit keraguan bertengger di mata Richard. Energi tak terbatas melonjak ke atas mereka setelah mereka membungkus tubuh mereka di rawa busuk. Itulah yang dirasakan Richard. Setidaknya dia menyebarkan kekuatan mentalnya. Lumpur berdarah menyembuhkan luka-luka di tubuh mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Pembantai darah berdiri lagi setelah selusin napas. Luka-luka yang mereka derita telah menghilang ketika mereka melihat lagi. Aura mereka juga telah kembali ke puncaknya. Apakah ada hal seperti itu? Itu mengguncang minat Richard. Kemampuan penyembuhan rawa busuk itu luar biasa. Di masa depan, dia akan melemparkan pasukan yang telah mati ke rawa busuk. Bukankah dia akan menghidupkannya kembali di tempat? Fungsi ini secara eksponensial dapat meningkatkan potensi pertempuran rawa busuk. Kaca, suara porselen retak mengganggu pikiran Richard. Richard tanpa sadar menoleh dan melihat bahwa tangan raksasa tampaknya telah merobek celah spasial selebar 20 meter di depannya. Swoosh! Itu langsung menyebar sejauh 100 meter. Sebuah celah spasial yang tidak beraturan, panjangnya 100 meter dan tingginya 30 meter, muncul di hadapannya. Celah itu sejajar dengan rawa yang busuk. Itu tak pelak lagi membuat bau darah yang pekat menembus celah itu dengan cara yang paling langsung dan menyebar ke bidang yang tidak dikenalnya. Tatapan Richard menembus celah spasial itu. Dia melihat jajaran gunung yang berlubang sesudahnya. Lubang-lubang dengan berbagai ukuran menutupi jajaran gunung itu. Pada saat ini, beberapa iblis pemakan otak menggeliat di puncak gunung. Apakah celah spasial itu mengarah ke markas iblis pemakan otak? Celah spasial sepanjang 100 meter itu menciptakan keributan besar, tidak seperti prajurit kecil setinggi 20 meter itu. Aroma darah membumbung tinggi ke langit, dan Richard segera merasakan bahwa ini menarik perhatian iblis pemakan otak, yang membuat makhluk-makhluk mengerikan itu semakin gelisah. Orang bisa mendengar lolongan kegirangan bahkan dari jarak yang sangat jauh.
Mereka mencium aroma mangsa. Mata Richard berkilat berbahaya. Sebaliknya, emosinya membumbung tinggi. Ini semua bisa jadi nutrisi bagi rawa busuk. Bersiaplah untuk bertempur. Suara dingin bergema di langit. Ada puluhan ribu iblis pemakan otak, dan hanya 10 tim pembantai darah yang tidak bisa menghadapinya. Mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka bahkan jika mereka memiliki jumlah 100 kali lebih banyak. Pasukan Twilight City telah bersiap untuk waktu yang lama. Mereka langsung menjadi gelisah. Para pembantai darah adalah favorit makhluk jahat. Berburu juga bisa membuat mereka lebih kuat, yang meningkatkan kesenangan bertarung. Bang, bang, serangkaian suara teredam datang dari iblis pemakan otak sesudahnya. Tanah itu seperti kuda yang berlari kencang, dan kerikil melompat. Richard melihat sekeliling, dan iblis pemakan otak berkepala dua memegang tongkat tulang berduri dan membentuk gelombang yang bahkan lebih menakutkan daripada pasukan naga. Bentuk kehidupan tirani yang beratnya lebih dari 5 ton ini berlari seperti mobil. Itu berdampak secara visual. Mata Richard menjadi lebih tajam. Bawa musuh ke rawa busuk. Tunggu perintahku sebelum kalian menyerang. Ras vampir, bersiaplah untuk merapal mantra. Patung batu orang mati, bersiaplah untuk melemparkan tomahawk pertempuran kalian. Mumi Raja, bersiaplah untuk melepaskan badai pasir terlarang. Richard meneriakkan serangkaian perintah. Dan itu menyegarkan pasukan di sekitar rawa busuk. Pasukan iblis pemakan otak melewati celah spasial seperti tsunami di bawah tatapan semua orang yang terengah-engah puci. Potongan-potongan otot besar ini memercikkan darah dan lumpur dengan setiap langkah yang mereka injak ke rawa. Richard menyaksikan pemandangan itu dan tidak segera memberi perintah untuk menyerang. Para iblis pemakan otak melewati celah spasial. Itu memanjang 1000 meter keluar. Pada saat ini, beberapa orang memperhatikan pasukan Twilight City di luar dan memanggil rekan-rekan mereka yang berencana untuk berburu bersama. Beberapa dengan bersemangat menjelajahi lingkungan sekitar dan ingin menemukan mangsanya. Richard melihat nasib para iblis pemakan otak saat mereka berkumpul di rawa busuk. Mereka bergerak menuju area tengah. Mereka menuju bola darah merah tua. Richard menyipitkan matanya. Dia melambaikan tangannya dengan ganas. Bunuh. Suaranya yang dingin terdengar seperti teguran marah dari malaikat maut. Pasukan telah menunggu lama dan akhirnya menyerang pada saat ini. Yang pertama menyerang adalah para perapal mantra ras vampir. Rawa busuk yang terbuat dari daging dan darah ini adalah tanah asal para vampir. Bertonton darah terbang dari tanah. Itu menyelimuti semua iblis pemakan otak dalam jangkauan serangannya. Buk, air dingin menetes ke dalam panci minyak. Itu menciptakan suara melengking yang keras. Bau darah menyelimuti para iblis pemakan otak. Mereka merasa seperti asam sulfat pekat terciprat pada mereka. Dan yang itu telah membasahi mereka dalam larutan korosif. Bulu tebal di tubuh mereka terbakar, dan daging mereka berubah menjadi nanah dan meleleh menjadi rawa. Rasa sakit yang menyiksa membuat mereka hampir tidak bisa berpikir. Mereka hanya bisa mengandalkan naluri mereka untuk mengeluarkan ratapan yang memekakkan telinga. Patung-patung batu orang mati menyerang sesudahnya. Tomahawk bersiul dan dengan kuat mencabik-cabik para iblis pemakan otak di hadapan mereka. Kekuatan yang mengerikan membuat tubuh mereka rapuh seperti tahu. Kartu truf Twilight City bukan hanya para pembantai berdarah level 8. Tomahawk pertempuran menebas secara horizontal dan terbang ke area tengah. Kerak, badai logam menyapu semuanya. Ribuan patung batu orang mati dan lebih dari 2000 perapal mantra vampir menyerang secara bersamaan. Mereka menjatuhkan sejumlah besar iblis pemakan otak di sekitarnya dan memanennya sesudahnya. Sepertiga iblis pemakan otak yang melangkah ke rawa busuk langsung tumbang setelah 2 gelombang serangan. Richard telah melihat kekuatan pasukannya berkali-kali, tetapi dia tetap merasa senang. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakannya. Setiap jatuhnya iblis pemakan otak akan memperkuat aura rawa busuk. Tanah ajaib ini akan melahap daging dan darah untuk menjadi lebih kuat. Mayat dan jiwa para iblis pemakan otak menjadi santapan terbaik. Raung, namun, korban yang banyak tidak membuat para iblis pemakan otak yang tersisa merasa takut. Malah, hal itu semakin membangkitkan keganasan mereka yang buas. Mata para iblis gila berkepala dua itu bersinar dengan cahaya yang brutal. Mereka mencengkeram tongkat tulang berduri mereka dan menyerang pasukan Twilight City. Namun, mereka menyadari bahwa musuh-musuh itu adalah pasukan terbang ketika mereka mendekat. Dibandingkan dengan serangan jarak jauh naga yang kuat, monster-monster ini tidak lemah dalam pertempuran jarak dekat, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menyerang di udara.
Mereka bahkan tidak dapat menyentuh telapak kaki pasukan Twilight City dari tanah. Orang dapat memperbesar keuntungan pasukan terbang ribuan kali lipat ketika musuh tidak memiliki kendali udara. Itu berarti pembantaian, rawa busuk, penerima manfaat utama, akan menguat dengan setiap jatuhnya para iblis pemakan otak. Setiap detik adalah panen. Richard merasakan aroma rawa busuk itu terkonsentrasi. Itu menyegarkan suasana hatinya. Dia segera merasakan sesuatu yang aneh. Energi daging dan jiwa berkumpul di bola darah merah. Lumpur darah di sekitar bola darah merah menggeliat dan berangsur-angsur terkumpul. Sarang baru dari anggota tubuh yang patah muncul dari tanah sesaat kemudian. Rawa busuk telah memperoleh cukup energi dari pertempuran ini dan mulai menghasilkan sarang. Mereka dapat menggunakan daging dan jiwa untuk mempercepat produksi sarang pasukan. Karakteristik rawa busuk ini membuat pertempuran sangat menguntungkan. Pembantai darah meningkat dari 100 menjadi 200 ketika memunculkan sarang baru, meskipun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemandangan pertempuran yang luas di hadapannya. Tetapi Richard mendapatkan ini tanpa biaya apapun. Dan baginya, itu adalah manfaat dan keuntungan murni. Richard tidak membiarkan para pembantai darah terlalu terlibat dan terus membiarkan mereka berkeliaran di tepi luar setelah perekrutan. Pertempuran ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti. Level 8 masih lemah. Setan pemakan otak yang dipelihara di alam yang tidak dikenal ini sangat dibesar-besarkan. Mereka membunuh satu kelompok demi satu. Pembunuhan berintensitas tinggi berlanjut selama 1 jam atau lebih, dan Richard masih belum melihat tanda-tanda penurunan jumlah iblis pemakan otak. Untungnya, dengan monster-monster ini sebagai makanan, jumlah sarang yang dihasilkan oleh rawa busuk telah mencapai maksimum 20 dalam jam ini. Jumlah unit pembantaian berdarah telah mencapai 4 skuadron. Itu membentuk kekuatan yang terlihat. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa sarang pasukan di rawa busuk juga harus beroperasi sesuai dengan aturan dunia. Seseorang hanya dapat menyegarkan tingkat produksi seminggu sekali dan tidak dapat menggunakan daging dan darah untuk membuat pengecualian. Nilai rawa busuk akan lebih tinggi dari artefak ilahi jika seseorang bisa. Pertarungan berlanjut selama setengah jam atau lebih, dan jumlah iblis pemakan otak akhirnya berkurang. Richard tiba-tiba merasakan fluktuasi yang luar biasa dari rawa busuk. Rasanya seperti, Richard merasa puas. Segala sesuatunya terjadi secara bersamaan. Rawa busuk itu menghasilkan gelembung seukuran kepalan tangan, dan lumpur yang terbentuk dari daging dan darah menggeliat dan mengalir ke segala arah. Tanah kering berasimilasi ke bagian rawa dimanapun ia lewat. Energi sihir melonjak di rawa, dan lapisan tipis kabut berwarna darah secara bertahap melayang ke atas. Lapisan tipis kain kasa menutupi rawa busuk sejauh mata memandang. Itu kabur dan tidak jelas. Misteri itu meningkat. Jumlah sarang yang diproduksi secara otomatis telah meningkat menjadi 2 per minggu. Jumlah maksimum telah meningkat 10. 20 kursi. Batas atas adalah 30. Level sarang pasukan yang diproduksi sendiri ditingkatkan dari langka menjadi mulia. Sarang pasukan yang diproduksi dan pasukan yang direkrut ditingkatkan ke level mulia setelah menghabiskan energi, daging dan jiwa. Ding gelombang rawa busuk telah memperoleh karakteristik baru kabut darah. Kabut darah menghasilkan lapisan kabut yang dapat mengganggu penglihatan dan persepsi orang luar. Seseorang akan segera menerima 2 status negatif saat terinfeksi, reaksi lambat dan kecerobohan, dan 2 status positif untuk prajurit yang direkrut, kelincahan dan persepsi super saat mereka berada di kabut. Richard membaca pemberitahuan sistem beberapa kali. Itu menghidupkan suasana hatinya. Dia akhirnya naik level. Rawa busuk tidak lagi dalam keadaan baru lahir. Dia telah memperluas jangkauan hingga 20 km. Namun jumlah maksimum sarang juga meningkat menjadi 30. Level prajurit juga meningkat menjadi hebat. Kekuatan Twilight City melonjak. Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan kegembiraannya. Ini sangat memuaskan. Namun, ini juga menunjukkan bahwa naik level di rawa busuk sangatlah sulit. Kali ini, aku membunuh puluhan ribu atau kurang iblis pemakan otak sebelum naik level sekali. Tugasnya tak terbayangkan. Richard tanpa sadar menoleh untuk melihat medan perang sementara prajurit masih bertempur saat dia memikirkan ini. Level 3, 4, 5, dan 6. Jumlah daging dan mayat yang dibutuhkan akan meningkat secara eksponensial dengan setiap kenaikan level berikutnya. Dia melihat panel atributnya dan menggertakkan giginya. Dia harus menaikkan level rawa busuk menjadi 3 apapun yang terjadi.
Rawa busuk dapat memiliki modal untuk membangun dirinya dengan prajurit tingkat mahkota. Dia tidak dapat mengirim pasukannya untuk menjaga tempat ini setiap saat. Sepetak tanah ini seharusnya membantu Twilight City, bukan untuk menguras energinya. Terus berburu, Lorena, yang telah membunuh musuh dengan tombak panjangnya, tiba-tiba berbalik. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Tuan, sebuah pesawat baru akan membuka celah spasial. Haruskah kita mundur dari medan perang? Kita, mungkin harus membayar harga yang mahal jika mereka menyergap kita." Pesawat lain, Richard mengerutkan kening. Pesawat naga ini hampir muncul di depan umum, dan siapapun bisa datang dan mengganggu. Dia akan menanggapi. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Rawa busuk itu perlu melahap daging dan jiwa untuk memperkuat, tetapi tidak ada batasan. Itu harus menjadi nyawa yang dibunuh oleh para pembantai berdarah atau Twilight City. Kalau begitu, mengapa kita harus mundur? Meminjam pisau bisa membunuh. Kedua alam yang tidak dikenal ini tidak memiliki hubungan yang bersahabat satu sama lain. Ketamakan mereka memicu keinginan untuk saling menyerang. Dua alam yang tidak dikenal tiba-tiba terhubung. Kemungkinan terjadinya kontak yang harmonis hampir nol. Tempat ini memiliki hukum rimba yang nyata. Dia akan melakukan hal yang sama jika itu dia. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengirim pasukan untuk menaklukkan, menduduki, dan menjarah jika dia menemukan dimensi yang tidak dikenal. Seseorang tidak dapat menyelesaikan persatuan atau mencapai keuntungan yang paling besar dengan mengirim pasukan sendirian. Pasukannya dapat menghancurkan musuh-musuh kerajaan El jika Twilight City memiliki kekuatan yang cukup. Apalagi mereka yang tinggal di alam, faksi, ras, dan kepercayaan yang berbeda, bahkan jika dia seperti itu. Pikirannya tidak dapat membantu tetapi menjadi hidup. Dia melirik celah spasial dari alam iblis pemakan otak. Berapa banyak alam lain yang terhubung ke alam naga? Lorena tidak berbicara. Energi perak melonjak dari tubuhnya, dan sosoknya menjadi sedikit kabur. Energi itu mengembun menjadi bentuk fisik lagi sesudahnya. Tatapannya serius. "Tuan, masih ada 3 lagi, berdasarkan aura yang dipancarkan oleh alam-alam ini. Semuanya adalah alam tingkat menengah dan dapat memelihara makhluk transenden. Yang transenden, tak satu pun dari ini yang membuat Richard berkecil hati sedikit pun." Sebaliknya, Igerness menyalakan matanya. Dia berbalik untuk melihat pemakan jiwa gelap, Kratos. Bos level 19 ini masih perlu membunuh seorang transenden untuk naik level. Mungkinkah keberadaan di atas transenden muncul? Alam tingkat ini tidak dapat melahirkan seorang transenden. Lorena meyakinkan Richard, seseorang hanya dapat memelihara para transenden dalam dimensi yang luas. Mata Richard berkedip. "Bisakah kau membuka alam-alam ini terlebih dahulu?" "Ya, penghalang spasial dari alam-alam ini sudah lemah. Ini seperti berdiri di bawah tembok yang berbahaya dan mendorong dengan lembut. Tidak akan membutuhkan banyak usaha. Kalau begitu buka semua alam ini." Itu membingungkan Lorena. "Buka semuanya, Tuan. Pasukan kita tidak bisa menghadapi musuh dari beberapa pesawat secara bersamaan. Ras vampir tidak cukup kuat untuk menghadapi beberapa dimensi, meskipun mereka dan pasukan Twilight City kuat." "Kenapa tidak? Siapa mereka?" Richard melirik rawa busuk, yang sebagian besar terhalang oleh kabut merah samar. "Kita hanya perlu menjadikan rawa busuk sebagai medan perang utama kita. Pada saat yang sama, kita hanya perlu melindungi celah di tanah suci dan membiarkannya melahap kekuatan ruang angkasa dengan bebas." Richard menatap Lorena dan menjelaskan atribut rawa busuk itu secara singkat. Mengapa tanah ini tidak bisa menjadi medan pertempuran utama bagi pesawat-pesawat itu untuk saling menyerang? Tidak seorang pun dapat menolak manfaat dari menyerang pesawat lain. Kita tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran yang kacau balau dengan kerugian besar. Kita hanya perlu membiarkan mereka mati di sini. Lorena akhirnya mengerti maksud Richard, dan matanya berseri-seri dengan jarang. "Tuan, bagaimana jika pesawat-pesawat itu tidak berjalan sesuai keinginan kita?" Richard tertawa. "Pesawat-pesawat ini tetap harus mengirim pasukan, meskipun beberapa tidak mau menyerang pesawat lain. Kalau tidak, musuh akan menyerang mereka. Dunia ini tidak bisa damai hanya karena kau menginginkannya." Dia juga dapat melihat dengan jelas bahwa rencana ini seperti memanggang kastanya di api terbuka. Namun, pasukan Twilight City tidak serta-merta akan bertempur dalam pertempuran untuk mendapatkan keuntungan. Richard hanya harus melaksanakan rencananya. Terlebih lagi, dengan Lorena, yang dapat langsung membunuh Raja Naga,
dan kemampuan untuk memanggil penguasa elemen api kapan saja. Bahkan jika musuh memiliki seorang yang transenden, Richard akan memiliki cukup kartu truf untuk menghadapinya. Tingkat kekuatan pertempuran berikutnya masih Kratos, pohon kuno milik dewa, dan jiwa suci Reni. Richard tidak perlu memulai di medan perang atau berpartisipasi dalam pembunuhan. Dia hanya perlu melindungi tanah suci dan membiarkannya melahap kekuatan ruang angkasa dengan aman. Selanjutnya, dia hanya perlu menyaksikan kekuatan-kekuatan ini bertarung satu sama lain dengan tenang. Dia hanya perlu menunggu rawa busuk naik level untuk setiap mayat dunia mengalami perubahan drastis, dan dia telah membuang cukup banyak waktu di alam naga. Dia masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Dia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada para dewa di tanah hukum yang dilanggar. Pecahan jiwa Emily masih berada di area itu. Dia telah menunda penyelesaian masalah ini cukup lama. Strategi alam kerajaan El akan segera dimulai. Itu adalah proyek cemerlang yang membutuhkan energi besar. Dia tidak tahu apa yang ada di dimensi lain yang dapat memurnikan ras vampir setelah menyatu dengan kastil vampir. Dia bertanya-tanya apakah tongkat vampir tertentu akan pernah muncul. Itu adalah harta yang sangat ingin dimiliki Rebecca. Dia juga menemukan ruang bawah tanah yang memenjarakan para transenden. Mengalahkan penjaga ruang bawah tanah akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan transenden yang dipenjara di dalamnya penguasa kegelapan. Richard harus menyelesaikan semua masalah besar dan kecil. Lorena berkata dengan ragu-ragu setelah dia memahami pikiran Richard. Tuan, ide Anda sangat layak, tetapi masalah terbesarnya adalah, bagaimana kita bisa mencegah makhluk hidup lain menemukan bahwa rawa busuk adalah cara untuk menghidupkan kembali tanah. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat sepenuhnya menutupi karakteristik rawa busuk jika seorang transenden bergerak, yang merupakan makhluk hidup. Saya tidak pandai dalam metode semacam ini. Untuk mengaktifkan bumi adalah keberadaan seperti kehidupan yang mirip dengan kehidupan unsur, secara tegas. Itu akan memiliki aura kehidupan selama itu adalah makhluk hidup. Sedikit rawa busuk ini tidak dapat dihindari. Bibir Richard melengkung membentuk senyum. Apakah Anda ingat dewa penipuan yang saya ceritakan kepada Anda? Lorena mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, apakah Anda berencana untuk menggunakan dewa itu? Kekuatan yang mulia, kekuatannya, reputasi dewa penipuan di era cemerlang, begitu bermusuhan sehingga Lorena bahkan tidak ingin memanggilnya dengan sebutan yang mulia. Tetapi, apakah Tuan Tai Long akan mendengarkan perintah kita? Kebohongan dan tipu daya identik dengannya. Dia bisa mengingkari janjinya bahkan jika dia setuju. Jika itu adalah dewa lain, bahkan iblis yang kacau dan jahat, di mata Lorena, kredibilitas mereka akan lebih dapat diandalkan daripada dewa dengan reputasi yang salah itu. Mulut Richard berkedut. Richard tahu penduduk asli tidak bisa mempercayai dewa tipu daya, tetapi dia masih merasa malu dengan dewa tipu daya ketika dia mendengar kata-kata Lorena. Sebagai dewa, bisa sampai ke titik ini juga merupakan hal yang terbaik, tetapi sekali lagi, tidak ada yang lebih cocok daripada dia untuk bersembunyi dari kehidupan pesawat lain dan menjadikan rawa busuk itu medan perang utama agar orang luar tidak menemukannya. Profesional, aku tahu apa yang harus dilakukan dengan dewa tipu daya. Richard menghibur Lorena dan mengeluarkan patung dewa kuno itu. Dia belum membangunkan dewa penipu dari patung itu karena berbagai pertimbangan. Sudah saatnya dewa tua yang penuh kebohongan ini keluar dan bekerja. Dewa penipu itu berjanji akan bekerja untuknya selama 3 tahun. Itulah syarat untuk membawanya keluar dari makam para dewa dan menyelamatkannya. Dia ingin melihat apakah dewa yang terkenal jahat ini akan menepati janjinya. Dia dengan senang hati akan membiarkan pembohong ulung ini merasakan harga kebohongannya jika Tai Long harus mengingkari janjinya. Dia melirik medan perang dalam pertempuran sengit dan memastikan bahwa tidak akan ada perubahan dalam jangka pendek. Dia menyerahkan perintah kepada Lorena, berbalik, dan melewati celah spasial untuk kembali ke Tanah Suci. Dia memasuki Tanah Suci, dan perasaan yang familiar muncul di hatinya. Kekuatan tak terbatas sekali lagi memperkuat tubuhnya. Dia adalah satu-satunya penguasa di alam ini. Namun keinginannya untuk menghancurkan bumi hanyalah sebuah pikiran. Richard mereda dan merasakan dengan saksama. Tanah Suci melahap sebagian besar kekuatan spasial alam naga. Itu memperkuat Tanah Suci. Kekuatan planar yang awalnya tandus yang hampir tidak dapat membuka gerbang spasial selama 10 jam telah terkumpul dengan berlimpah. Dia dapat membukanya dan mempertahankannya selama sekitar 1 bulan.
Perubahan paling besar adalah bahwa ruang dengan diameter 1000 meter telah meluas menjadi 1300 meter. Orang tidak dapat membandingkan perubahan hanya dalam beberapa jam dengan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Selanjutnya, selama dia melahap sisa kekuatan naga plane, Tanah Suci dapat menyambut gelombang bala bantuan lainnya. Richard dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan dari pesawat mini menjadi pesawat kecil. Dia dapat menerapkan beberapa ide yang telah dipikirkannya sejak lama setelah menjadi pesawat kecil. Misalnya, membagi area terpisah untuk menanam produk pertanian. Itu dapat merujuk pada bahan baku es krim sorbet hitam dan produk makanan lainnya. Dunia luar telah membeli makanan yang telah dia hasilkan pada tahap ini karena melimpahnya sumber daya di Twilight City. Selain itu, dia telah menghentikan pertanian. Tidak aman untuk bertani di padang pasir. Namun, makanan tidak selalu dapat bergantung pada dunia luar. Richard biasanya bisa membeli, tetapi ia harus mampu memproduksinya di saat-saat kritis. Dunia luar tidak akan pernah bisa mencekiknya. Tanah Suci adalah tempat teraman. Tidak seorang pun bisa menyebabkan kerusakan padanya selama seseorang tidak menyerang gerbang spasial. Richard bisa menutup gerbang spasial dan memutuskan kontak dengan dunia luar. Ia bisa menanam dan mengolah rumput es di sini, bahan baku es krim black sorbet jika ia terus berkembang. Richard dapat mengendalikan tanah untuk meratakannya. Ia dapat menjadikannya area yang paling cocok untuk pertanian jika kota benteng dapat memproduksi mesin penabur dan pemanen otomatis. Pada saat itu, Tanah Suci dapat menghasilkan aliran kekayaan yang tak ada habisnya, dan tidak perlu khawatir tentang faktor eksternal seperti perang dan bencana alam. Dia menarik kembali pikirannya. Richard langsung menuju ke bidang tengah. Dia mendarat di tanah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat patung dewa kuno dan perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya menyebar dan menembus patung itu. Ruang di dalam patung dewa kuno menjadi luas setelah beberapa bala bantuan. Richard menyegel jiwa dewa penipuan di area ini. Jiwa yang tembus cahaya itu berbaring dengan tenang di ruang yang kabur. Dia telah menyegel semua auranya. Richard tanpa ragu membuka rantai yang dibentuk oleh kekuatan batu besar milik para dewa kuno. Tai Long perlahan-lahan terbangun dalam keadaan linglung. Dia merasakan kekuatan yang telah mengikatnya untuk waktu yang lama perlahan menghilang. Kesadarannya berangsur-angsur kembali. Kemudian, dia merasa pusing, seolah-olah seseorang telah mengguncangnya secara drastis di suatu tempat. Pusingnya mereda, dan dia perlahan membuka matanya. Sosok heroik mengenakan mahkota hitam dan merah di kepalanya, dan jubah dengan pola gelap muncul di hadapannya. Matanya sedalam langit berbintang, dan temperamennya luar biasa. Sosok itu memegang patung yang bengkok dan menatapnya dengan tenang. Kekuatan spiritual membangkitkan semua ingatannya saat ini. Dewa penipuan menghela napas panjang. Suaranya serak dan lemah. Lord Richard, sudah berapa lama aku tertidur? Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan menatap tubuh jiwanya yang ilusi. Itu melayang di udara, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Orang tidak bisa melihat hatinya. Kurang dari 2 minggu. Kurang dari 2 minggu. Dewa penipuan mengangkat kepalanya dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia dengan cepat berbalik dan melihat sekeliling. Kemudian, nadanya terdengar sangat terkejut. Lalu mengapa aturan dunia berubah drastis? Ekspresinya sedikit berubah. Dewa kuno, apakah dia kembali? Di mana Lolita? Richard tidak lagi menyimpan keraguan. Kami kembali ke pesawat utama setelah harga besar yang kami bayar untuk melarikan diri dari makam para dewa. Itu mengisolasi Dewi Laba-Laba Lolita dari pesawat utama. Dan 3 hari yang lalu, pada tanggal 28 Desember bulan merah naik ke langit. Itu telah mengumumkan kembalinya para dewa kuno. Hujan darah yang berlangsung selama 2 jam turun setelahnya. Karena itu, semuanya berubah drastis. Tatapan dewa penipuan berkedip ketika dia mendengar ini. Ada keheningan yang panjang. Pada akhirnya, dia mendesah pelan. Mungkin ini hasilnya. Dunia pada akhirnya milik para dewa kuno. Richard menyipitkan matanya. Sepertinya Yang Mulia Tai Long tahu beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain. Aku tidak tahu. Bisakah kau berbagi denganku? Dewa tipu daya berkata dengan nada halus. Rahasia. Itu hanya informasi yang diketahui semua dewa. Para dewa melihat masa depan setelah pertempuran kedua para dewa berakhir dan sebelum Dewi Fajar jatuh. Para dewa kuno akan kembali, dan para dewa akan membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Sejak saat itu,
Para dewa telah mencoba yang terbaik untuk menghapus jejak para dewa kuno dan menunda kembalinya para dewa kuno selama mungkin. Sudut mulut Tai Long melengkung menjadi senyum mengejek saat dia berbicara. Namun, tidak peduli berapa banyak tindakan yang kita lakukan, kita tidak dapat menghentikan dunia dari perubahannya. Setelah waktu yang lama, ramalan itu menjadi kenyataan. Aku ingin melihat wajah para dewa itu ketika mereka menemukan kembalinya para dewa kuno. Dewa tipu daya memiliki reputasi yang sangat buruk sehingga bahkan manusia membencinya. Bagaimana para dewa bisa bersikap baik padanya? Tentu saja, dia tidak bisa memiliki hubungan dekat dengan para dewa. Minat bertengger pada Richard. Apakah para dewa menyiapkan metode lain untuk menghadapi para dewa kuno? Tentu saja, mereka melakukannya. Namun, itu adalah sesuatu yang telah dibahas dan direncanakan oleh berbagai penguasa sistem ilahi. Itu yang tidak ku ketahui. Dewa penipuan itu adalah seorang bujangan. Itu hanya beberapa metode tercela. Richard menatap ekspresi marah di wajah Tai Long. Dia tidak bisa menahan tawa. Tampaknya beberapa dewa bisa saja menggertak dewa ini sedikit di masa lalu. Dia tidak lagi memikirkan hal ini dan mengubah topik pembicaraan. Apakah Yang Mulia punya prediksi untuk masa depan? Lord Richard, tidak peduli bagaimana situasinya berubah, hanya kekuatan di tanganmu yang abadi. Tatapan dewa penipuan itu berangsur-angsur tampak lebih dalam, auranya menjadi serius, dan memberi orang rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Suaranya terdengar rendah. Aku harap kamu bisa membantuku memulihkan kekuatanku, jika memungkinkan. Dan sebelum aku pulih, lindungi aku untuk sementara waktu. Tindakan kita sebelumnya menimbulkan balas dendam Lolita, saat ini, aku tidak memiliki kekuatan untuk menghindari tatapannya sendirian. Sebagai hadiah, aku akan bekerja untukmu sebelum aku mendapatkan kembali kekuatanku. Nada suaranya terdengar semakin serius. Lord Richard, Anda menyelamatkan hidup saya dengan membawa saya keluar dari pesawat itu. Selain itu, kata-kata Anda membangunkan saya. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa Anda menunjukkan arah bagi saya untuk bergerak maju. Dalam arti tertentu, Anda memberi saya kehidupan baru. Tai Long berhenti sejenak setelah dia berbicara. Kemudian, dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan membungkuk seperti bawahan. Saya bersumpah demi jiwaku bahwa apapun yang terjadi di masa depan, saya tidak akan menyakiti Lord Richard, saya juga tidak akan menghancurkan atau menumbangkan wilayah Anda. Pergantian peristiwa yang cepat membuat Richard bingung. Alisnya hampir bersilangan. Apakah dewa ini serius? Pada saat ini, suara yang familiar bergema di telinganya. Ding gelombang dewa penipuan telah menandatangani kontrak sepihak denganmu dengan jiwanya di bawah kesaksian aturan kontrak. Kekuatan aturan akan menghancurkan jiwa dewa, dan seseorang tidak akan pernah bisa bangkit kembali jika dia melanggar kontrak. Dia tidak menyangka dewa yang terbiasa dengan ketidakjujuran dan tipu daya ini akan menghabiskan begitu banyak sumber daya. Keberanian ini mengagumkan. Sebuah kontrak sepihak, Tai Long sendiri tidak dapat melanggarnya, tetapi dia tidak perlu takut. Itu adalah kontrak paling tidak adil di era cemerlang. Selain itu, tidak sembarang orang dapat membuat sumpah. Seseorang harus memiliki cukup kekuatan untuk mengomunikasikan aturan kontrak. Namun, pikirannya jernih, dan sumpah tidak dapat menggerakkannya. Tetapi ini adalah aliansi pihak lain. Kekuatan patung dewa kuno tetap ada di jiwanya. Hidup dan mati dewa tipu daya sekarang berada di tangan penguasa daratan utama yang penuh kasih karunia. Kontrak itu tampaknya menjadi kendala yang sangat besar bagi dewa tipu daya. Dan itu memberi Richard cukup keamanan untuk mempercayainya. Tetapi jika Richard menyetujuinya, maka dewa tipu daya akan terlahir kembali, dan dalam proses ini, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu dewa tersebut. Richard menempatkan tali yang terlalu fatal bagi dirinya sendiri, tetapi dia dapat menukarnya dengan kebebasan dan kelahiran kembali. Tindakan sederhana dewa ini memiliki makna yang murni dan signifikan. Keheningan singkat terjadi, dan Richard berkata perlahan, "Yang Mulia Tai Long, harus kukatakan, kau telah membuatku memandangmu dengan cara baru." Dewa yang dulu mengandalkan kebohongan dan tipu daya untuk bertahan hidup telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dewa tipu daya telah menunjukkan tanda-tanda seperti itu di makam para dewa. Sekarang, tampaknya dewa tipu daya telah berubah lebih dari yang dibayangkannya. Dewa tipu daya tertawa lega. "Tuan Richard, kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan berpose dan menempatkan ancaman di hadapanmu. Aku tidak akan berubah baik sekarang atau setelah aku memulihkan kekuatanku.
Kata-katamu menunjukkan jalan ke depan. Bagiku, dunia ini berubah. Kekuatanku seharusnya tidak tetap begitu lemah selamanya. Aku harus pulih sesegera mungkin. Perubahan itu konstan. Kesempatan bagus mungkin tidak datang lagi di masa depan jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini. Ketenangan dalam suara Tai Long membuat Richard menatapnya dalam-dalam lagi. Yang mulia Tai Long, bagaimana aku bisa membantumu memulihkan kekuatanmu? Richard menambahkan, hatimu sudah menjadi milik orang lain. Aku tidak bisa menerimanya untukmu sekarang. Dewa penipuan itu tertawa. Itu adalah rampasan perangmu. Bagaimana kau melakukannya adalah hakmu. Tai Long melihat celah spasial yang terhubung ke alam naga. Pertempuran di rawa busuk saat ini terus berlanjut. Seorang dewa harus mengumpulkan orang-orang yang percaya untuk memulihkan kekuatan secepat mungkin. Itu adalah cara tercepat. Aku tidak terkecuali. Alis Richard hampir bertemu. Dia segera mengingat penyebar kejahatan itu. Bawahan ini masih bereksperimen dengan berkhotbah di dunia bawah tanah. Maaf, Yang Mulia Tai Long, kekuatan sekte tidak dapat memengaruhi wilayah saya. Tanah ini tidak dapat memiliki pemilik kedua. Dewa penipuan berbicara perlahan. Tuan, Anda salah paham. Tai Long menunjuk rawa busuk sementara tentara masih bertempur. Tekanan telah menghancurkan ruang pesawat itu. Pesawat lain terhubung dengannya. Anda hanya perlu memberi saya sebagian dari kekuatan hidup salah satu pesawat. Richard berpikir sejenak dan mengangguk. Itu tidak akan banyak memengaruhinya. Karena mereka telah memutuskan untuk menjadi mitra dan dewa penipuan telah menunjukkan ketulusannya, dia tidak akan pelit. Tentu. Dia menunjuk ke rawa busuk dan menjelaskan secara singkat fungsi tanah ini. Saya butuh Yang Mulia untuk membantu saya menutupi bola darah merah busuk itu sehingga orang luar tidak akan bisa mengetahui bahwa rawa busuk itu adalah tanah yang direvitalisasi. Pada saat yang sama, tanah suci membutuhkan kekuatan untuk melahap ruang. Dewa penipuan itu tahu niat awal Richard untuk membangunkannya dan langsung mengangguk. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Richard tersenyum. Dia menyukai pasangan yang patuh. Sayang sekali seseorang tidak bisa begitu saja mengalahkan dewa penipuan itu. Kalau tidak, akan jauh lebih mudah dengan beberapa pekerjaan kotor dan melelahkan jika dia menerima dewa ini. Dia melirik tubuh ilusi Tai Long dan berkata dengan lembut, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemukan tubuh sementara untuk Yang Mulia? Untuk sementara tidak ada gunanya untuk tek itu. Saya ingin menempa tubuh ilahi kehidupan ini dengan tangan saya sendiri. Jalan masa depan saya tidak lagi sama. Tubuh saya sebelumnya tidak dapat menampung jiwa baru. Nada suara dewa penipuan itu tegas, dan dia sudah lama memikirkannya. Richard mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada titik ini, hubungan antara mitra kerja yang ditunjukkan. Sekarang, Richard perlu membantu dewa penipuan memulihkan kekuatannya. Juga, melindunginya dari ancaman, khususnya dari Lolita, Dewi Laba-Laba. Yang bisa diperoleh Richard adalah dewa penipuan bekerja untuknya. Baginya, tingkat kemitraan ini sudah cukup pada tahap ini. Tidak realistis untuk menaklukkan dewa penipuan. Kota Twilight saat ini belum mencapai puncak di mana ia dapat mengalahkan para dewa. Kekuatan pertempuran terkuat yang dimilikinya hanya pada tingkat transenden. Kesenjangan itu tak terukur dibandingkan dengan dewa. Dewa penipuan dapat dibuat pada saat ini, dan kemitraan itu mungkin tidak akan terjadi jika Richard tidak menekan Tai Long dengan bantuan patung kuno dan menyinggung Dewi Laba-Laba Lolita di makam para dewa. Metode para dewa itu aneh dan tidak terduga. Tidak peduli seberapa terpuruknya mereka bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Namun bagi Richard, sudah cukup bahwa dewa penipuan dapat membantunya sekarang. Bagaimana dengan masa depan? Tidak seorang pun dapat memprediksinya. Richard tanpa ragu membawa dewa penipuan melalui celah spasial dan tiba di rawa busuk. Lorena segera merasakan tekanan yang hanya dapat disampaikan oleh para dewa ketika dia melihat dewa penipuan itulah naluri kehidupan. Lorena menatap tajam ke arah dewa yang terkenal jahat ini dan tidak berkata apa-apa. Dia masih ragu terhadap kredibilitas dewa tipu daya itu, tetapi dia menghormati keputusan tuannya. Dia akan mematuhi Richard tanpa syarat. Tai Long bersikap jauh lebih tenang terhadap Lorena. Dia hanya meliriknya sekali sebelum berpaling. Baginya, sebuah eksistensi pada level transenden. Itu tidak mencolok. Dewa tipu daya itu melihat ke medan perang tempat pertempuran berlangsung, dan tatapannya terpaku pada mayat-mayat yang perlahan mencair ke dalam rawa busuk untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia berseru,
Tanah yang direvitalisasi. Kekuatan planar telah menyatu dengan sebidang tanah ini. Sungguh metode yang brilian. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Bahkan dewa pun tidak bisa. Tuan Richard, Anda telah menemukan harta karun. Itu adalah pujian yang sangat menakjubkan. Richard bertanya dengan rasa ingin tahu, bahkan Yang Mulia Tai Long tidak bisa melakukannya. Dewa tipu daya itu menggelengkan kepalanya. Penggabungan kekuatan planar dengan bumi akan membutuhkan pemahaman yang mendalam dan berlimpah tentang dekrit kehidupan, aku tidak bisa. Tai Long menambahkan, meskipun para dewa kurang lebih telah bersentuhan dengan dekrit kehidupan, terlalu jarang bagi mereka untuk mencapai level ini. Dekrit kehidupan, Richard penasaran, bukankah ini kekuatan dewa pencipta? Benar sekali, namun, lenyapnya dewa pencipta telah membuka aturan bagi semua dewa, dan semua dewa dapat bersentuhan dengannya. Nada suaranya sedikit menyesal, namun, tidak banyak dewa yang ahli dalam hal ini karena mereka terlalu tersebar. Richard mengerti, namun, ketika Richard memikirkan tentang asal-usul dewa kurcaci, dia tidak terkejut. Keberadaan yang singkat dan mengesankan itu telah melangkah ke sungai takdir sebelumnya. Mereka tidak banyak membicarakan topik ini dan terus membicarakan hal-hal serius. Yang Mulia Tai Long, tolong, bantu aku menyembunyikan aura rawa busuk. Richard juga memiliki keterampilan yang kuat seperti kekuatan penyembunyian, tetapi itu hanya bisa bekerja pada dirinya sendiri atau pasukan di sekitarnya. Dia tidak bisa menyembunyikan rawa busuk dan keretakan spasial di belakangnya. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya, bahkan jika dia bisa. Dewa penipuan mengangguk dan melihat ke area pusat. Richard menyembunyikan bola darah merah busuk di bawah tanah. Itu tampaknya bukan apa-apa bagi Tai Long. Selanjutnya, jangan biarkan siapapun menggangguku. Tai Long selesai berbicara. Dia perlahan menutup matanya. Energi cahaya melonjak di sekelilingnya ke segala arah di detik berikutnya. Perubahan halus yang tidak terdeteksi segera muncul di ruang angkasa kemanapun ia lewat. Kabut darah yang samar itu berubah bentuk setelah menyebar ke puncak rawa busuk itu. Semakin dekat ke pusat, semakin kuat perubahannya. Kemudian, yang mengejutkan Richard, pasukan yang bertempur di rawa busuk itu tanpa sadar menghindari area pusat. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalangi jalan mereka. Kemudian, kabut darah melonjak dan mengaburkan celah spasial yang membuka tanah suci dan celah spasial di dunia bawah tanah. Seluruh prosesnya sangat singkat. Dewa penipuan membuka matanya lagi dalam waktu kurang dari 10 menit. Aku sudah menyembunyikan area ini, orang tidak akan mendeteksi bahwa rawa busuk itu adalah tanah yang direvitalisasi kecuali makhluk setengah dewa. Aku juga telah menyembunyikan gerbang tanah suci. Richard melihat kedua area itu dan mengerutkan kening. Yang Mulia Tai Long, mengapa aku masih bisa merasakan keberadaan mereka dengan jelas? Dewa penipuan itu tertawa. Karena kau adalah tuan mereka, aku perlu mengonsumsi lebih dari 100 kali lebih banyak kekuatan ilahi daripada yang kulakukan sekarang jika kau ingin aku menyembunyikan mereka darimu. Sekarang, aku tidak bisa melakukan itu untuk saat ini. Tai Long menjelaskan lebih lanjut. Aku menggunakan kekuatan ilahi penipuan untuk menyatukan inti tanah ini dengan rawa. Aura kehidupan sudah sulit dibedakan. Selain itu, kekuatan ilahi akan menyebabkan orang luar secara tidak sadar mengabaikan dan menghindari area itu ketika mereka mendekatinya. Penghindaran ini bersifat bawah sadar, dan bahkan para transenden tidak dapat menahannya. Hanya mereka yang berada di atas para transenden yang dapat melihat beberapa petunjuk. Tidak seorang pun dapat dengan sengaja menyerang rawa setelah seseorang menyembunyikan tanda-tanda kehidupan di bumi yang hidup. Aku menggunakan metode yang sama untuk menciptakan celah spasial di tanah suci. Aku membiarkan celah spasial menyatu dengan rawa dan menggunakan aura kekerasan untuk menutupi hilangnya kekuatan spasial. Pada titik ini, dewa penipuan menunjukkan sedikit kesombongan. Tidak banyak dewa yang dapat dibandingkan denganku dalam menyembunyikan domain ini, meskipun aku telah kehilangan sebagian besar kekuatanku. Richard memikirkan reputasi pria itu dan mengangguk setuju. Mustahil untuk terus maju sampai pada titik di mana bahkan para penganutnya tidak akan percaya jika bukan karena demonstrasi kemampuannya yang murah hati. Itu adalah tingkat hasrat yang lebih dalam kekaguman. Dewa penipuan masih ada meskipun sangat lemah dan memiliki reputasi yang buruk. Dia tidak sederhana. Richard menatap vampir agung berambut perak dan bermata perak di sampingnya. Lorena, pergi dan periksa apakah kamu masih bisa merasakan aura rawa busuk itu.
Lorena mengangguk tanpa suara dan segera mengepakkan sayap kelelawar merah gelapnya yang lebar dan penuh kedengkian untuk terbang ke rawa. Kabut darah di rawa sangat memengaruhi penglihatan dan persepsi. Namun, rawa busuk itu tidak membatasi Richard sebagai penguasa negeri itu. Ia bahkan bisa merasakan area manapun di rawa itu jika ia mau. Lorena terbang ke rawa itu dan bergerak menuju area tengah. Ia terjebak dalam lengkungan beberapa kali sebelum ia mendekati bagian tengah. Itu menarik perhatian Richard. Ia tidak pernah bisa mendekati bola darah merah busuk itu dalam jarak 100 meter. Lord Richard, aku tidak bisa merasakan kekuatan hidup itu setelah aku memasuki rawa. Aku sudah berjalan di sekitar area pusat beberapa kali. Tapi aku masih belum menemukan intinya. Richard tertegun sejenak, ekspresinya aneh. Apakah kau yakin kau pergi ke area pusat? Lorena mengangguk mengiyakan. Tentu saja, aku sudah berpatroli bolak-balik beberapa kali, tapi aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Richard menoleh untuk melihat Tai Long. Dia mengacungkan jempolnya. Kemampuannya sangat luar biasa. Keterampilan tipu dayanya masih bisa menjerat seorang transenden yang mampu menyaksikan segalanya. Dewa tipu daya tersenyum. Mendistorsi persepsi adalah operasi umum di bidang tipu daya. Baru sekarang Lorena menyadari bahwa dia telah salah persepsi. Dia tidak bisa tidak melirik Tai Long. Apakah ini kekuatan para dewa? Dia masih bisa mencegahku untuk mengorek kebenaran meskipun kelemahannya yang ekstrim. Lorena merasakan aura berbahaya dari pemecah kebenaran pamungkas. Kelima jarinya yang tegas diam-diam mengepalkan tombak panjang itu. Mata peraknya bersinar dengan cahaya yang enggan. Suatu hari, aku juga akan mencapai level itu. Aku bersumpah. Mereka menyelesaikan perhatian utama ini. Richard segera bersemangat. Rencana membunuh dengan pisau pinjaman dan menonton harimau bertarung dari pinggir lapangan bisa dimulai. Richard tanpa ragu memberi perintah. Lorena, buka beberapa pesawat yang akan terhubung ke pesawat naga dan biarkan mereka bertabrakan di rawa busuk. Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat pesawat iblis pemakan otak di belakang medan perang. Mungkinkah retakan itu ada di bagian lain dari pesawat naga? Lorena menggelengkan kepalanya. Ruang ini adalah bagian terlemah dari pesawat naga. Pesawat-pesawat itu terhubung di sini. Dia menambahkan, bahkan jika ada arah lain, selama kita dapat memastikan bahwa sebagian besar berada di rawa busuk, pesawat-pesawat itu akan memindahkan medan perang ke sini. Richard mengangguk kegembiraan di matanya. Mari kita mulai. Dia mengatakan itu, dan perintah bergema di langit. Semua pasukan Twilight City, mundurlah segera. Pasukan Twilight City di medan perang tidak ragu-ragu saat mendengar perintah itu. Mereka segera mundur dari pertempuran dan terbang keluar dari rawa yang busuk itu. Kabut darah dengan kaku menekan penglihatan dan persepsi iblis pemakan otak sesudahnya. Mereka segera kehilangan target setelah pasukan Twilight City terbang menjauh. Setan-setan gila berkepala dua ini hanya bisa mengaum di kehampaan. Mereka terus-menerus dan dengan marah mengayunkan tongkat tulang berduri mereka untuk menghancurkan tanah. Itu menyebabkan bertonton darah dan lumpur berhamburan keluar. Tidak ada yang memperhatikan monster-monster ini yang telah kehilangan nilai strategis mereka. Tubuh Lorena memancarkan cahaya bulan yang menyilaukan setelah pasukan mundur. Rambut peraknya yang panjang berkibar di belakang kepalanya. Itu membuatnya tampak sangat gagah berani. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi ketika cahaya mengembun hingga ekstrim. Kemudian, dia menghilang. Rasul kegelapan. Dia melangkah ke dalam bayangan. Adegan itu tiba-tiba tenggelam dalam keheningan dan hanya menyisakan raungan dari kabut darah yang samar. Setelah beberapa menit hening, Richard merasakan sesuatu dan tanpa sadar menoleh ke timur rawa yang busuk. Beberapa napas kemudian, riak-riak spasial muncul di area tersebut. Seolah-olah sebuah batu besar jatuh ke dalam air. Besarnya dampaknya begitu besar sehingga tampak seperti beberapa kehidupan akan segera keluar. Riak-riak itu mencapai batasnya. Kaca, suara porselen pecah terdengar, seluruh ruang meledak, dan pecahan-pecahan ruang terbang ke segala arah seperti kepingan salju. Debu mengendap beberapa saat kemudian. Sebuah celah spasial selebar 100 meter muncul di hadapan Richard. Dia melihat dengan rasa ingin tahu dan melihat sepetak rumput hijau. Pesawat apa ini? Itu membuatnya bingung. Sebuah klakson bergema dari celah antara pesawat. Raungan serigala yang tak terhitung jumlahnya dengan panjang yang berbeda-beda menyertai ini. Sesaat kemudian, boom, boom, tanah bergetar saat 10.000 serigala berlari kencang.
Sekelompok penunggang serigala yang menunggangi serigala setinggi 3 meter muncul di balik celah spasial dalam selusin napas. Penunggang serigala, pesawat ini milik Beastman. Alis Richard hampir berpotongan. Hal terakhir yang ingin dilihatnya adalah ras benteng. Seseorang tidak dapat memeras apapun dari ras-ras yang mengendalikan boneka mekanis itu. Beastman jinak. Richard tidak dapat menggunakan mereka sebagai nutrisi. Kaca, retakan spasial meledak ke arah lain ketika para penunggang serigala muncul. 1, 2, 3. Termasuk Beastman Plane, ada 4. Retakan spasial baru, termasuk Brain Eater Demon Plane. 5. Rawa busuk menerima korban dari kelima retakan spasial. Hanya setelah bala bantuan, diameter rawa meluas hingga 20 km. Kalau tidak, rawa itu tidak dapat menampung pertempuran di antara pesawat-pesawat ini. Namun, tidak ada kehidupan yang muncul di retakan spasial baru pada jam ini. Richard tidak dapat mengetahui situasi di dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Dia mengendalikan kabut darah dengan kekuatan pikirannya. Dia menyingkirkan garis pandang langsung antara alam Beastman dan alam iblis pemakan otak. Mereka tidak boleh saling melihat. Para penunggang serigala akan segera menjadi gelisah saat melihat musuh yang asing. Apakah ini alam baru? Pahlawan penunggang serigala terkejut dan senang. Menjelajahi, menaklukkan, dan memperbudak alam yang tidak dikenal terlalu menggoda. Monster di hadapan mereka bukanlah tandingan pasukan Beastman. Salah satu mengangkat kapak perangnya. Taklukkan alam ini. Auwo, serigala alfa merasakan emosi tuannya dan mengangkat kepalanya untuk melepaskan lolongan panjang. Para penunggang serigala di belakang menanggapi satu demi satu kapak perang menghantam pantat serigala. Serigala raksasa itu kesakitan. Ia melesat menembus celah spasial seperti anak panah. Injak, serigala itu menginjak rawa busuk itu. Darah berceceran di mana-mana saat penunggangnya menyerang ke arah iblis pemakan otak. Para penunggang serigala di belakang juga menarik tali kekang mereka dan pergi. Para iblis pemakan otak, yang baru saja kehilangan target mereka, berada dalam keadaan marah. Mereka melihat para penunggang serigala menginjak lumpur berdarah. Para iblis pemakan otak, yang telah melepaskan sifat binatang mereka, tidak memiliki keraguan. Mereka memegang tongkat tulang berduri dan langsung menyerang dengan serangan itu. Para penunggang serigala menyerbu ke dalam formasi dengan momentum yang menggelegar di bawah pimpinan pahlawan penunggang serigala. Puci, kaca, kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di tengah serangan. Tabrakan itu langsung membalikkan para prajurit. Darah dan daging beterbangan di mana-mana. Para iblis pemakan otak setinggi 5 meter tidak berdaya melawan para prajurit yang terbang. Dan mereka tidak memiliki sarana untuk menghadapi prajurit lincah seperti para pembantai darah. Namun, mereka meledak dengan gerakan mereka yang paling menguras jiwa saat mereka bertabrakan dengan para penunggang serigala. Mereka dapat menahan serangan para penunggang serigala. Mereka membalikkan masing-masing serigala raksasa. Adegan itu langsung menjadi tragis. Richard menjauh dari pertarungan dan bersantai sambil menyaksikan pertempuran di hadapannya. Rasanya seperti sedang menonton film fiksi ilmiah di bioskop. Pada saat ini, kelompok lain muncul di celah spasial terbuka yang tersisa. Para tauren membawa perisai berat dan kapak bergagang panjang. Tubuh manusia kadal yang berkepala mengerikan dan bersisik meneteskan lendir. Mereka adalah monster setengah murloc yang sangat jelek dengan mulut lebar yang rakus dan meneteskan air liur. Pada titik ini, rawa busuk itu menampakkan semua pesawat tempur. Namun, ketika 3 pesawat yang muncul setelahnya melihat pertempuran sengit di medan perang, mereka berhenti dan tidak ikut serta dengan gegabah. Mereka memahami situasi mereka saat ini dan perlahan-lahan menjadi gelisah. Bisakah kelompok-kelompok ini pergi ke pesawat lain? Makna dari hal ini terlalu menggoda. Hal itu terutama memengaruhi para manusia kadal. Para iblis pemakan otak yang paling dekat dengan mereka pasti berhamburan di bawah serangan gila para manusia binatang. Para iblis pemakan otak yang tingginya kurang dari 2 meter ini sangat marah ketika mereka melihat para manusia kadal. Mereka memandang mereka dengan jijik. Reptil-reptil ini berani menonton pertunjukan. Hanya melihat para manusia kadal saja sudah membuat para iblis pemakan otak yang tidak masuk akal itu marah. Mereka menyerang orang-orang yang paling dekat dengan mereka. Para manusia kadal yang kejam dan haus darah menjalani kehidupan yang mulus di alam mereka. Mereka menguasai dunia. Apakah orang luar pernah memprovokasi mereka? Melihat para iblis pemakan otak saja sudah membuat para manusia kadal jengkel.
Mereka tidak lagi merasa ragu karena mereka sudah gelisah. Para monster manusia kadal yang ganas dan kuat itu menyerang dengan tertib. Mereka tanpa ragu membunuh para iblis pemakan otak dan bahkan mengikut sertakan para penunggang serigala. Itu langsung membuat para manusia binatang marah. Para penunggang serigala tidak lagi memilih dan membunuh semua orang yang mereka lihat dan yang menghalangi jalan mereka. Bagaimanapun, siapapun yang membantai semua bajingan terkutuk ini, maka beberapa alam ini akan menjadi miliknya. Cakupan awal perang antara kedua belah pihak pasti meningkat dan meluas. Para monster setengah murloc adalah yang paling menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang kacau di antara para dewa alam ini. Makhluk-makhluk yang sangat buruk rupa ini menyadari bahwa wilayah itu tidak mudah ditaklukkan, meskipun mereka cukup rakus. Namun, para setengah murloc menolak untuk berpartisipasi. Dan itu juga membuat para tauren tidak ingin bertabrakan. Para tauren tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi mereka tidak dapat menahan godaan untuk menaklukkan pesawat. Mereka mengarahkan ujung tombak mereka ke setengah murloc, yang tampaknya lebih mudah ditakuti. Prajurit kuat bertanduk dua yang tingginya lebih dari 3 meter menyerbu keluar dari celah spasial. Para tauren mengabaikan pertempuran 3 arah di medan perang dan langsung menyerang pesawat setengah murloc. Tinggi rata-rata setengah murloc hanya 1,7 meter, yang sangat kecil dibandingkan dengan tauren setinggi 3 meter. Namun, musuh telah datang mengetuk pintu mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir mereka? Para prajurit melonjak keluar dari setengah murloc selebar 100 meter seperti air pasang. Pertempuran meletus lagi. Richard menyaksikan dari belakang. Dia menikmati pertunjukan itu. Itu adalah aturan hutan gelap. Senyum di wajahnya tidak pernah pudar. Dia bisa merasakan bahwa rawa busuk itu menjadi semakin perkasa dengan kecepatan yang berlebihan. Setiap mayat dan setiap jiwa telah menjadi makanan dan nutrisi yang lezat bagi rawa busuk itu mungkin karena naga plane milik Dungeon Rache dan condong ke arah Evil Faction. Plane-plane ini bukanlah milik ras yang baik. Kelima plane itu bertabrakan. Mereka saling menghancurkan dan membunuh. Adegan itu berdarah dan gila. Segudang nyawa melayang setiap detiknya. Tidak ada yang mau berhenti. Itu menarik. Musuh akan menyerang siapapun yang tidak bisa dilawan oleh plane itu. Itu adalah bencana yang akan memusnahkan seluruh ras. Siapa yang akan menanggung harga ini? Hanya satu pemenang yang tersisa di arena kematian ini. Para Half Murloc tidak mau ikut bertempur. Namun, mereka tidak bisa melarikan diri dari perang. Mereka tidak ingin membuat masalah. Namun, bagaimana mereka bisa menghentikan plane-plane itu untuk menargetkan mereka? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Dan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh seseorang dari menaklukkan plane? Itulah yang menanti kekayaan dan sumber daya seluruh plane, tanah yang subur, dan banyaknya harta karun. Hanya dengan sedikit memikirkannya saja bisa membuat jantung seseorang berdebar kencang. Di satu sisi, mundur dan bertahan juga berbahaya. Dan di sisi lain, penaklukan akan mendatangkan lebih banyak keuntungan. Beberapa orang biasanya akan memilih yang pertama. Belum lagi beberapa pesawat ini sulit dihadapi. Situasi meningkat ke arah yang diharapkan Richard. Jatuhnya banyak orang membuat rawa busuk menjadi penerima manfaat terbesar. Itu memaksimalkan manfaat dari duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Richard tidak pergi untuk mengantisipasi kejadian tak terduga. Tai Long menggunakan kekuatan penyembunyian untuk menyembunyikan pasukan. Richard meminta semua orang kembali ke Tanah Suci dan menunggu perintah sesudahnya. Dia tinggal di rawa busuk dan mengamati dengan tenang. Keesokan harinya, tanggal 3 Januari. Saat itu tahun 7601 dari era cemerlang. Di pagi hari, 3 pesawat lainnya bertabrakan dengan pesawat naga, dan keretakan spasial terbuka tanpa hambatan. Medan perang jatuh ke jalan buntu dan menjadi kurang intens setelah serangan pesawat yang semakin banyak. Mereka semua dengan hati-hati menjaga terhadap pesawat baru yang telah muncul. Perubahan terjadi di antara iblis pemakan otak. Pasukan Twilight City terutama membunuh iblis-iblis gila berkepala dua ini terlebih dahulu dan kemudian bertempur tanpa henti. Pertempuran yang sangat intens akhirnya membuat para prajurit kelelahan. Para penunggang serigala dan tauren adalah yang pertama menyerang. Mereka dengan rakus menyerbu iblis-iblis pemakan otak. Kemudian menjarah dengan sembrono. Hal itu langsung menimbulkan keributan di tempat kejadian. Medan perang telah mendingin dengan cepat. Pertempuran kembali meletus menjadi pertempuran yang kacau, terutama di pintu masuk alam iblis pemakan otak.
Kecepatan jatuhnya mayat bahkan lebih cepat daripada saat rawa busuk melahap mereka. 3 pesawat baru muncul, dan perubahan tak terelakkan. Mereka tak punya pilihan selain terseret ke dalam pertempuran yang kacau, entah mau atau tidak. Rawa busuk itu masih memainkan peran malaikat maut. Ia bekerja semakin misterius dan sunyi. Tak seorang pun memperlakukan rawa daging sebagai makhluk hidup. Karena banyaknya daging dan darah, jumlah sarang yang dihasilkan di negeri bunga dan api ini kembali mencapai batas atasnya, 30 kursi. Semuanya berada di level yang mulia. Richard merekrut 400 pembantai darah langka yang juga telah maju ke level yang mulia bersama dengan sarang itu. Pada saat ini, jumlah total prajurit di rawa busuk itu telah mencapai 600. Rawa busuk itu tidak jauh dari mencapai level 3 dengan energi daging dan darah yang begitu melimpah. Pada saat itu, seseorang dapat meningkatkan jumlah sarang pasukan menjadi 40 dan meningkatkan mahkota level. Richard hanya merasa lega sekarang. Kali ini, itu adalah hal yang pasti. Selanjutnya, ia hanya perlu menunggu panen. Ia dalam suasana hati yang gemilang. Namun, Richard memikirkannya dengan saksama. Dia merasa sedikit menyesal. Dia bisa menaklukkan setiap dimensi jika dia punya waktu. Dan manfaatnya bisa melonjak. Namun, situasinya tidak tepat saat ini. Richard tidak boleh membuang-buang waktu. Seseorang tidak bisa dengan cepat menyelesaikan pertempuran multidimensi ini jika seseorang mempertimbangkan situasinya. Richard merenung dan memerintahkan Dewa Penipuan untuk tetap di sampingnya. Tai Long diam-diam mengamati situasi di pesawat-pesawat itu. Pada saat yang sama, dia memberi dewa ini sejumlah otoritas. Dia bisa memperbudak bentuk kehidupan yang cocok dan mengubah seseorang menjadi pengikutnya. Selain itu, dia hanya meninggalkan Dark Soul Eater, Kratos, bos level 19, untuk menemani Dewa Penipuan. Richard juga memberinya otoritas untuk memimpin 600 pembantai darah tingkat mulia. Dia mengatur segalanya dan tidak tinggal lama. Dia kembali ke Tanah Suci melalui celah spasial. Dewa Penipuan memperhatikan Richard pergi, dan emosi halus muncul di wajahnya yang tembus cahaya. Dia mendesah, pelan, semangat penguasa daratan yang anggun ini memang luar biasa. Kratos menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, tentu saja, kita tidak bisa membandingkan manusia." Dewa Penipuan itu tidak bisa menahan tawa saat dia melihat prajurit besar itu. "Apakah kau tahu apa yang kubicarakan?" gerutu Kratos. "Yang mulia Tai Long, reputasimu. Aku pernah mendengarnya. Bagi seorang penguasa untuk membiarkan dewa sepertimu bergerak bebas, keberanian ini biasanya luar biasa. Tapi aku harus memberitahumu, jangan mengecewakan penguasa. Tidak peduli apa niatmu, ini adalah signifikansi yang murah hati yang telah ditempatkan Tuhan kepadamu." Dewa Penipuan itu kehilangan kata-kata. Kratos menyanjungnya, namun, dia tidak lagi membantah ketika dia melihat tatapan serius di mata prajurit besar itu. Tai Long mengangguk perlahan. "Jangan khawatir, Lord Richard menuntunku ke arah yang benar. Aku tidak akan mengecewakannya. Selain itu, Lord Richard bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dimanipulasi." Pada saat ini, jiwanya masih mengandung kekuatan batu besar dari yang kuno. Kekuatan ini dapat menyembunyikan auranya. Jadi Tai Long berkata dia ingin Richard melindungi dan mencegah Dewi Laba-Laba memata-matainya. Saat ini, dia tidak punya cara lain untuk bersembunyi selain metode ini. Namun, sementara kekuatan ini dapat melindunginya dari mata-mata Lolita yang mengintip, itu juga seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya. Itu bisa melukai atau menghabisinya kapan saja.